sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, mari biasanya kita awali dengan kita berdoa. Mari siapa yang mau berdoa? Sika berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak masuk? Hendrikus tuh. Berarti satu orang ya. Kita Hendrikus tidak masuk. Baik. Kita mulai dengan topik pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Ibu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia, tentang judulnya atau topiknya tentang apa? Cerita fantasi, ya. Tentang cerita fantasi. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik menyimak alur karakter tokoh pada video yang akan ditayangkan. Jadi sebelum kita Ibu bagi tugas dan mengerjakan soal-soal, ada video. Biasanya ada yang kita menggunakan buku ya, buku paket. Ya, buku paket. Hari ini kita menggunakan video yang akan ditayangkan. Jadi tugas kalian yaitu kalian menyimak video apa yang akan Ibu putar. Ya, Ibu putar depan. Ya, kalian menyimak dan kalian disuruh menulis alur dan karakter pada tokoh cerita fantasi. Ya, cerita yang Ibu ambil yaitu cerita Timun Mas atau keberanian Mas. Siapa yang pernah dengar cerita tentang keberanian Mas? Cerita keberanian Mas. Ya, cerita ini biasa kita dengar di kalangan masyarakat ya. Atau cerita ini disebut dongeng. Cerita dongeng atau cerita imajinasi. Cerita imajinasi. Ada yang tahu apa itu cerita imajinasi? Atau apa yang dimaksud dengan imajinasi? Ada yang bisa jawab imajinasi? Ayo. Imajinasi, ada yang tahu? Ada di kertas. Kan kita pernah belajar juga tentang dongeng di cerita-cerita yang lain. Ada cerita apa lagi? Cerita biru kue mau. Itu juga termasuk cerita imajinasi. Ada yang tahu apa itu cerita imajinasi atau ada yang tahu apa itu imajinasi? Imajinasi adalah satu orang. Kita bisa jawab. Imajinasi atau hayalan. Imajinasi atau hayalan. Ya, kalau cerita fantasi, ada yang tahu apa itu fantasi? Cerita fantasi. Cerita yang mengandung peristiwa hayal yang diciptakan oleh pengharap. Ya, cerita yang mengandung peristiwa tentang suatu hayalan. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan cerita fantasi. Jadi sebelum masuk dengan video, kalian harus paham dulu apa itu imajinasi, apa itu fantasi. Ya, tadi kan sebenarnya materi ini sudah Ibu ajarkan ya di cerita-cerita yang lain. Tapi sekarang kita ikuti lagi cerita keberanian Mas. Apa yang ada di cerita keberanian Mas? Ya, alur ceritanya, terus karakter atau watak tokoh dari cerita video ini. Ya, mari kita saksikan. Sebelum ini ya kita masuk dengan materi, mari kita ikuti video ya.
simak dengan baik. Dengan baik apa itu? Alur ceritanya diikuti dengan baik karena ceritanya semangat. Dahulu kala di Pulau Jawa, ada seorang janda tua bernama Mbok Srini. Sehari-hari dia bekerja di ladang yang berada di samping rumah peninggalan sang suami. Ketika lelah dengan pekerjaannya, rasa kesepian selalu datang menghampiri. Dia ingin sekali memiliki seorang anak agar di masa tuanya ada yang menemani. Semakin lama rasa sepi itu semakin menumpuk dan tak terbendung lagi. Jadi setelah diskon murah. Di Shopee Live ada diskon murah. Di Shopee Live ada diskon murah. Mbok Srini akhirnya memutuskan untuk mencoba meminta bantuan kepada Buto Ijo. Buto Ijo adalah raksasa yang tinggal di dalam gua di pinggiran desa dan terkenal suka mengabulkan permintaan dari orang-orang yang datang kepadanya. Akan tetapi tentu saja semua itu tidaklah cuma-cuma. Hal itu juga berlaku untuk Mbok Srini, di mana dia harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Ketika anak itu berusia 6 tahun, kau harus mengembalikannya kepadaku untuk kujadikan sang papa. Terlepas dari kondisinya, wanita putus asa itu menyetujuinya. Kemudian Buto Ijo memberikan 1 biji mentimun untuk ditanam di ladangnya. Dalam beberapa hari, mentimun itu mulai tumbuh dan berbuah. Di antara semua mentimun yang berbuah, hanya ada 1 yang memiliki ukuran sangat besar dan memancarkan cahaya keemasan. Mbok Srini sangat senang, dibawalah pulang mentimun itu. Kemudian dia membelahnya dengan hati-hati. Nampak seorang bayi perempuan yang cantik di dalamnya. Dengan rasa penuh bahagia, dia menamai anak itu Timun Mas.
Berjalannya waktu, kini Timun Mas tumbuh menjadi gadis kecil yang periang. Mbok Sri merasa terus diawasi oleh Buto Ijo. Rasa sayang Mbok Sri kepada Timun Mas membuatnya tak rela untuk kehilangan anak itu sebentar lagi. Namun apa daya, dia tidak akan pernah bisa melawan raksasa Buto Ijo yang sangat kuat. Mendekati waktu perjanjiannya dengan Buto Ijo, Mbok Sri memutuskan untuk pergi ke Gunung Kidul meminta petunjuk dan bantuan kepada seorang pertapa sakti. Setelah mendengar cerita dari Mbok Sri, sang pertapa memberikan 4 buah kantong kecil. Berikan ini kepada anakmu Timun Mas. Ini akan membantunya melawan Buto Ijo. Kini tibalah hari di mana Buto Ijo datang untuk menagih janjinya dahulu. Di mana makananku? Mbok Sri segera menyuruh Timun Mas melarikan diri dan memberikan 4 bungkusan pemberian sang pertama. Melihat sang ibu dalam bahaya, Timun Mas mencoba memancing Buto Ijo untuk mengejarnya. Aku di sini. Hajar aku. Tak ingin kehilangan santapannya, Buto Ijo mengejar Timun Mas. Timun Mas berlari sekuat tenaga ke dalam hutan agar tidak tertangkap. Meskipun Buto Ijo mengejar hanya dengan berjalan, namun bisa menyusul Timun Mas karena langkah kaki Buto Ijo sangat jauh. Teringat nasihat ibunya, Timun Mas melempar kantong pertama yang berisi biji mentimun ke arah Buto Ijo. Secara ajaib, biji mentimun itu tumbuh dengan cepat dan lebat. Jalan Buto Ijo pun tertutupi. Tanaman mentimun itu menjalar ke tubuhnya hingga menjerat dengan erat. Akan tetapi dengan mudah Buto Ijo melepaskan diri. Buto Ijo terus mengejar Timun Mas yang lari ketakutan. Saat Buto Ijo hendak mendekat, Timun Mas melemparkan kantong kedua yang berisi jarum. Seketika hutan bambu tumbuh lebat, bambu itu menjebak serta melukai tubuh raksasa Buto Ijo. Segera Timun Mas berlari meninggalkannya. Merasa diremehkan, Buto Ijo pun mengamuk. Dia mengambil beberapa batang bambu dan melemparkannya ke arah Timun Mas.
Dengan susah payah Timun Mas berusaha menyudahi bambu yang berjatuhan. Tibalah Timun Mas di tepi sungai. Dia sudah sangat kelelahan. Terdengar suara langkah kaki dan teriakan Buto Ijo semakin mendekat. Melihat Buto Ijo yang berhasil mendekatinya, Timun Mas segera melemparkan kantong yang ketiga berisi garam ke arah sungai. Timun Mas ketakutan dan berharap kantong itu bisa menghentikan pergerakan Buto Ijo. Seketika ombak besar menerjang tubuh Buto Ijo. Raksasa itu terseret ombak menjauh dari Timun Mas. Buto Ijo sangat marah karena sudah dibuat kesusahan oleh seorang anak kecil. Gadis kecil itu terus berlari sekuat tenaga hingga menaiki sebuah bukit. Buto Ijo yang dipenuhi amarah dengan cepat menyusul Timun Mas. Tebing yang tinggi pun dipanjat oleh Timun Mas. Dia berharap Buto Ijo tak bisa menjangkaunya. Namun sayang, raksasa itu masih bisa memanjat tebing. Timun Mas tidak bisa menghindar lagi. Di tangannya kini hanya tersisa satu kantong pemberian dari Pertapa Sakti. Dia melemparkan kantong itu dengan sekuat tenaga ke arah raksasa Buto Ijo. Tak ingin kejadian sebelumnya terulang. Buto Ijo menangisnya dan kantong itu pun jatuh ke tanah. Dengan sombongnya Buto Ijo tertawa kegirangan. Kantong terakhir yang berisi terasi berubah menjadi lautan lahar panas. Buto Ijo masih belum menyadarinya dan terus tertawa sambil memukul-mukul batu. Timun Mas yang putus asa hanya bisa pasrah kepada keadaan. Dia berharap ada pertolongan datang untuk menyelamatkannya. Sungguh siang, pijakan Buto Ijo runtuh akibat dipukul berkali-kali. Buto Ijo akhirnya terjatuh ke dalam lahar panas. Raksasa itu berjuang meloloskan diri. Dia berteriak kesakitan. Kemudian Buto Ijo tenggelam di dalam lautan lahar panas. Akhirnya, Timun Mas dapat menghentikan Buto Ijo untuk selamanya. Usai melawan Buto Ijo, Timun Mas kembali pulang menemui ibunya. Mbok Srini sangat bahagia melihat anaknya berhasil kembali pulang dengan selamat dan mengalahkan sang raksasa Buto Ijo. Buto Ijo, ulang balapan. Rumah mereka kini sudah tidak bisa ditinggali lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpindah tempat dan hidup berdua menjalani hari-hari dengan bahagia selamanya.
pinggiran hutan. Jadi ini yang dimaksud dengan cerita imajinasi. Kalau kalian lihat cerita imajinasi yang tadi kalian nonton, itu tidak mungkin terjadi toh. Anak sekecil itu dia bisa mengalahkan raksasa atau buto itu yang sangat besar. Ya, kalau kita di Papua sini, kalau di Jawa sana ini kan cerita berasal dari daerah Jawa. Ya, kalau kita di sini ya raksasa atau orang yang ya tinggi, mungkin tuan tanah dan lain-lain. Kalau di Papua toh, iya tidak pernah lihat buto hijau itu yang bagaimana atau raksasa yang bagaimana. Jadi dengan imajinasi, dengan pikiran kita tidak bisa memahami, ya toh, tidak bisa memahami. Apalagi anak kecil ini dia bisa mengalahkan raksasa itu berarti orangnya tinggi toh, orangnya tinggi besar. Jadi setelah kalian nonton, ya ini tugas kalian. Apa yang setelah kalian ikuti, kalian bisa tadi kan tujuan pembelajarannya kalian menceritakan alur cerita keberanian emas. Terus menceritakan karakter tokoh. Kenapa sampai karakter tokoh, maksudnya karakter dari si Timun Mas. Ya, dia bisa mengalahkan raksasa. Ya, karakter tokoh. Terus karakter tokoh dari itu kalau Timun Mas ini berarti dia karakter tokohnya tokoh baik toh? Ya, tokoh baik. Kalau tokoh jahat disebut tokoh ya, buto hijau ini disebut apa? Ada kan? Ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kalau antagonis ini siapa? Ya? Ya ini tokoh jahat toh? Ya, atau lawannya. Ya, lawan tokoh baik, tokoh protagonis atau si emas. Ya, si Timun Emas. Ya. Jadi siapa yang bisa setelah kalian ikuti, siapa bisa menceritakan alur ceritanya di depan? Bisa? Ada yang bisa menceritakan kembali? Ya. Menceritakan kembali dengan pemahaman kalian dengan kata-kata sendiri. Ya. Bisa? Ayo, silakan. Di sini saya di sini. Yang lain juga harus bisa. Kita dengar teman. Selamat siang teman-teman, tadi kita sudah menonton alur cerita dari Timun Mas. Di suatu desa hiduplah seorang janda yang tinggal di pinggiran hutan. Dia tinggal sendiri dan suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan ia merasa kesepian. Pada suatu hari ia membawa makanan untuk membawa ke raksasa buto hijau. Dia membawa ke sana dan dia memberitahu bahwa dia ingin mempunyai seorang anak. Dan raksasa buto hijau mengasihi dia Timun Mas. Biji Timun Mas. Dan dia membawa pulang tanam. Dan pada suatu hari timun itu tumbuh dan timun buah-buah yang lain masih kecil dan yang satunya itu yang besar. Dan dia memotong dan dia membawa pulang dan dia membela timun itu dengan sangat berhati-hati. Membela dan di dalam buah timun itu dia menemu seorang bayi. Dan dia menjaga dia dari kecil sampai besar dan dia memberi nama bayi itu Timun Mas. Dan pada suatu hari raksasa itu datang ke rumah mereka untuk mencari makanannya yang dulu dijanjikan oleh ibunya. Dan raksasa itu datang dan mencari anak